Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah kita dapat berjumpa kembali dalam channel yang sama, yaitu channel Pecinta Sholawat. Tentunya channel Pecinta Sholawat ini insya Allah mohon doa restu para pemirsa sekalian untuk senantiasa istiqomah di dalam menyajikan video-video yang bermutu, video-video yang inovatif, yang kreatif, edukatif, tentunya membawa manfaat bagi kita semuanya. Dan harapan kita semuanya, mudah-mudahan segala aktivitas kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapat ridhonya. Amin amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan yang mulia ini kita akan kembali membahas mengenal lebih dekat nama kitab sekaligus nama pengarang kitabnya dan apa sih isi kandungan kitab di dalamnya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kajian kita memberikan materi seperti ini para pemirsa tidak lain adalah karena akhlakul karimah yang kita kedepankan, bahwasanya kita sebagai seorang murid, kita semuanya digolongkan orang-orang yang masih belajar ilmu, banyak berhutang budi kepada mereka-mereka yang telah membuahkan karya-karya yang luar biasa, ilmu, berbagai macam disiplin ilmu, ya, kitab-kitab agama. Nah, kalau kita mengenal kitabnya, mengenal pengarangnya, mengenal isi kandungan kitabnya, insya Allah kita tidak kesasar, ya. Dan kita semuanya akan bersyukur kepada mereka yang telah menyusun kitab tersebut. Kita kirim doa kepada mereka, yang akhirnya apa yang kita pelajari dari kitab-kitab beliau membawa keberkahan bagi kita semuanya, membawa manfaat fid dunya wal akhirah. Inilah harapan kami para pemirsa. Para pemirsa yang dirahmati Allah, langsung aja pertemuan kita kali ini yaitu membahas lebih dekat dengan kitab, mengenal kitab Takrib, ya. Dan siapa pengarang kitab Takrib dan apa saja kandungan isi dari kitab Takrib tersebut. Mengenal kitab Takrib, nah ini mengenal buku wajib, ya, bagi santri, bagi para murid-murid, ya, di pondok pesantren ini ataupun di Madin, ya, madrasah diniyah. Ini enggak asing lagi, ya. Fikih dasar soalnya. Nah, fikih Takrib, ya, kitab Takrib ini siapa pengarangnya? Mari kita bahas bersama. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, siapakah pengarang kitab Takrib ini? Yang mengarang adalah Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani, atau dikenal dengan apa? Al-Qadhi Abi Suja. Siapa pemirsa? Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani, atau dikenal dengan apa? Dengan sebutan Al-Qadhi Abu Suja. Saya ulang lagi, ya. Pengarangnya Syekh Ahmad bin Husain bin Ahmad Al-Asfihani, atau dikenal dengan Al-Qadhi Abi Suja. Beliau hidup pada tahun 433 sampai 593 Hijriah. Dalam sebagian naskah, kitab ini dinamakan apa? Dinamakan Matan Takrib. Dan sebagian naskah lainnya dinamakan Ghayatul Ikhtisar.
Oleh sebab itu, Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi memberikan dua nama untuk kitab Syarah Takrib yang beliau tulis. Yaitu apa? Yang pertama, Fathul Qoribul Mujib fi Syarah Al-Fad At-Takrib, dan yang kedua, Al-Qaul Al-Mukhtar fi Syarah Ghayah Al-Ikhtisar. Ini menurut diterbitkan pada tahun 2005 ya. Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi, Fathul Qorib, Beirut, Dar Ibnu Hazm, tahun 2005 Hijriah. Sesuai dengan namanya, para pemirsa, kitab ini disusun dengan sangat ringkas, bahasanya tidak terlalu sulit, tidak memuat banyak perbedaan pendapat ataupun latar belakang penyusun kitab ini ya permintaan sebagian sahabat Al-Qadhi Abu Syuja agar beliau berkenan untuk menyusun kitab fikih mazhab Imam Syafi'i yang ringkas, yang mudah dihafal dan gampang dicerna, sistematik dalam pembahasannya, khususnya bagi para pelajar pemula. Kemudian beliau mengabulkan permintaan tersebut dan menyusun matan takrib. Sang pengarang kitab ini berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala dan kepadanya dan memberi taufik kepada dan memberinya taufik kepada kebenaran. Sebab apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa atas apa yang Allah kehendaki, dan Allah Maha lembut, serta Allah Maha mengetahui pada hamba-hambanya. Qadhi Abu Syuja, Matan Al-Ghayah wa Takrib, Beirut, Dar el-Masyari ya, tahun 1996 Hijriah. Matan Takrib ini sudah berusia ratusan tahun para pemirsa. Meski demikian, ya kitab ini tetap eksis ya sampai saat ini. Tidak hanya dikaji oleh para pelajar, tapi juga diberi syarah atau penjelasan atas kitab ini dan oleh banyak para ulama ya tentunya. Kemudian dari syarah tersebut para ulama yang lainnya memberikan hasyiah atau penjelasan syarah. Penjelasan syarah, bahkan sebagian ulama lainnya menjadikan nadham ataupun uraian dalam bentuk-bentuk syair. Di antara syarah matan takrib ini ada Fathul Qoribul Mujib karya Ibnu Qasim Al-Ghazi. Lalu Kifayatul Ahyar fi Hali Ghayatul Al-Ikhtisar karya Al-Hisni. Ini syarah matan takrib ini ya. Termasuk kitab An-Nihayah fi Syarah Al-Ghayah karya Muhammad Waliyuddin Al-Bashiri. Termasuk juga kitab Al-Iqna fi Halli Al-Afadi Abi Syuja karya Al-Khatib Asy-Syirbini. Nah, selain berupa syarah, ada juga ya di antara para ulama yang memberi penegasan dasar ya ataupun argumen dari kitab matan takrib ini, seperti yang dilakukan oleh siapa? Dr. Mustafa Dib Al-Buwa ya. Beliau menulis kitab berjudul apa? At-Tahdhib fi Adillati Matni Ghayah At-Takrib. Yang isinya apa? Yang isinya dalil-dalil dari pembahasan ya dalam kitab matan takrib tersebut. Nah, beberapa syarah matan takrib ini diberi hasyiah ya, atau komentar ya. Hasyiah atau komentar atas penjelasan dari para ulama. Di antaranya ada hasyiah Al-Barmawi A'la Syarah Ibnu Qasim karya Al-Barmawi. Ada hasyiah Al-Baijuri A'la Syarah Ibnu Qasim Al-Ghazi karya Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Kutub Habib Al-Gharib Tausyih Ala Fathil Qorib Al-Mujib karya Syekh Nawawi Al-Bantani. Dan sebagian ulama yang membuatnya dalam bentuk nadham. Nah, salah satunya adalah siapa? Karya Syekh Syarafuddin
Al-Imriti Nihaya At-Tadrib fi Nadmi Ghaya At-Takrib, dengan kemasyhuran dan manfaatnya yang banyak bagi lintas kalangan ya, kalangan para ulama maupun para pelajar. Nah, kitab Takrib ini mendapat banyak pujian. Bahkan pujiannya itu diungkapkan dalam sebuah syair ya. Ayaman roman naf'an mustamiran liyahdha bi irtifa'in wa intifa'in taqarrab lil ulumi wa kun syuja'a bitaqribil imami abi syuja'i, yang artinya wahai seseorang yang ingin sesuatu kemanfaatan yang terus berlanjut, hendaknya ia memperolehnya dengan ketinggian dan kemanfaatan. Mendekatlah kepada ilmu pengetahuan dan jadilah engkau seorang yang pemberani dengan wasilah kitab Takrib karya Al-Imam Abu Syuja. Ini luar biasa ya para pemirsa, ungkapan pujian dalam sebuah syair ini ya, ungkapan terhadap pengarangnya ya, Abu Syuja ini. Ini Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi Fathul Qorib halaman 6. Nah, selain syair di atas ada Al-Khatib Asy-Syirbini ya, beliau mengungkapkan bahwasanya dalam muqaddimahnya beliau mengungkapkan bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui keikhlasan Syekh Abu Syuja ya. Keikhlasan niat Syekh Abu Syuja ketika menyusun kitab Takrib. Sebab keikhlasannya ya, manfaat kitab ini Masya Allah menyebar. Maka sedikit sekali dari para penuntut ilmu melainkan akan membaca terlebih dahulu kitab Takrib, entah menghafalnya atau membacanya. Jadi kitab Takrib ini masyhur ya di seluruh dunia ya. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, demikianlah sejarah ya pengarang kitab Takrib. Dan kita lanjutkan apa pembahasan di dalam kitab tersebut. Nah, matan Takrib memuat 17 pembahasan. Di dalam kitab tersebut ada 17 pembahasan ya. Yang di dalamnya terdapat pasal-pasal ya, 17 pembahasan kitab ya. Di dalamnya terdapat beberapa pasal-pasal. Secara urut, kitab ini dimulai dengan Muqaddimah. Muqaddimah dari Al-Qadhi Abu Syuja. Selanjutnya ada isi pembahasan, yaitu bab kitab At-Thaharah, membahas tata cara bersuci. Nah, di dalam bab tersebut terdapat beberapa pasal. Nah, pasal-pasal tersebut berisikan poin-poin yang yang terkadang disusun secara secara numeral ya. Misalnya ya, pasal tentang fardunya wudu. Pasal fardunya wudu ada 6. Yang pertama niat. Nah, di antara niat membasuh muka, lalu membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai mata kaki, dilakukan secara tertib dari nomor 1 sampai 5. Nah, setelah pembahasan terkait toharo, beserta pasal-pasalnya ini, selanjutnya ada pembahasan masalah sholat ya, masalah zakat, masalah puasa, haji, jual beli, masalah warisan, masalah wasiat, pembahasan masalah nikah, tindak pidana, had dan sanksi, pembahasan masalah jihad, pembahasan berburu hewan, pembahasan masalah sembelihan, perlombaan, memanah, pembahasan masalah sumpah dan nazar, dan yang terakhir ada pembahasan terkait pembebasan budak. Nah, semua pembahasan
yang saya sebutkan tadi ya, nah, itu terbagi kepada banyak pasal. Ya. Nah, seperti itu bab taharah. Pemirsa, demikianlah materi-materi yang dapat kami sampaikan, mengenal lebih dekat kitab, mengenal pengarang kitabnya, sekaligus kandungan isi dalam kitab tersebut. Mudah-mudahan ada guna manfaatnya. Kritik dan saran akan senantiasa kami terima. Kami harapkan dari para pemirsa tentunya untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas materi-materi video-video kami untuk kedepannya ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita sambung lagi pada pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.